Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, dan kisah ironis. Semua kita akan kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Nah, malam hari ini di studio sudah hadir bintang tamu Bunga Zaina. Apa kabar Bunga? Baik. Kalau bicara soal mistis, Bunga pernah nggak punya pengalaman hal-hal yang kayaknya nggak wajar gitu? Pernah sih, jadi mungkin aku nggak tahu bisa disebut itu namanya mimpi atau mungkin aku lagi kecapean. Jadi kalau aku tidur tuh, aku ngerasa kayak soul aku tuh kayak lagi mau ditarik orang. Itu kalau mungkin sehari-hari kita bilang itu kayak rep-repan. Pernah dengar nggak Mas? Iya, rep-rep. Rep-repan tuh kayak aku ngerasa kayak ada bisa dibangun, nggak gitu, bisa bergerak gitu. Dan itu kurang lebih cukup lama aku ngalamin itu. Sering sekali. Gitu. Tapi aku lebih seringnya tuh kalau misalnya aku lagi capek banget tidur siang atau menjelang sore kan biasanya kita maghrib nggak boleh tidur ya. Betul. Nah kadang-kadang kita capek tuh sampai maghrib kita tidur gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku pengen bangun tapi nggak bisa. Gitu. Justru nggak malam ya, dari siang dari ke malam siang gitu ke malam. ya. Biasanya apa yang dilakuin kalau udah ngerasa kayak gitu? Badan capek ya, kayak capek aku kan lagi berusaha untuk ngelawan gitu ya. Tapi kayak nggak bisa bangun gitu loh. Nah terus akhirnya aku sadar bangun kayak capek aja gitu, kayak abis lari, kayak abis berbuat sesuatu yang kayak olahraga gitu, lelah lah gitu. Kan kadang-kadang kan kita ada teman-teman, ada orang di sekitar kita yang bisa ngerasain atau bisa melihat gitu ya. Pernah nanya nggak sama mereka? Pernah sih, mama jadi dulu mama pernah nanya, kenapa sih kok Bunga sering banget begitu gitu. Tapi ya ada sebagian orang yang percaya dan ada sebagian juga yang tidak percaya. Jadi kalau mama bilang ya mungkin ada yang mencoba untuk mengajak aku keluar, soul aku tuh mau diajak keluar gitu. Tapi ada juga yang bilang ya mungkin kamu kecapean gitu. Kalau Bunga sendiri percaya yang mana? Percaya nggak percaya, Mas Bayu? Soalnya kan kita tahu ya di Indonesia juga banyak mistis gitu loh. Jadi ya aku percaya juga lah hal kayak gitu. Kalau percaya artinya pernah mungkin punya pengalaman ngelihat atau merasakan? Kalau ngelihat fisik pernah. Hah, tapi gimana? bukan yang, maksudnya bukan yang aku alamin kemarin itu. Jadi kalau aku dulu punya rumah lama, terus aku pulang syuting ya sekitar jam 1:30 pagi lah gitu. Jadi aku lagi pengen naik tangga, terus aku lihat kayak ada anak kecil duduk di tangga. Ngapain? Duduk aja dia. Diem aja gitu? Diem aja. Ngeliatin? Jadi aku ngerasa kayak apa ya, mungkin aku jadi merinding. Jadi kayak tuyul gitu kali ya. Tapi dia nggak kecil banget. Ya mungkin kayak umur 5 tahun gitulah. Duduk di tangga? Duduk di tangga. Dan dia nggak pakai baju tapi cuma pakai celana. Sering? Bunga nggak pernah mau coba untuk komunikasi? Aku takut kan. Masih takut. Gitu. Tapi sekarang udah pindah berarti ya? Tadi Udah bilang pindah. rumah lama? Sekarang di rumah yang baru nggak ada? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Nah, pada malam hari ini kami akan hadirkan seseorang yang mengaku menggunakan jimat pelet untuk mendapatkan pasangannya. Tetapi belakangan justru hidupnya tidak tenang. Malam hari ini kami akan hadirkan dengan nama samaran. Kami persilahkan Atin. Halo Atin, terima kasih sudah datang, silahkan. Apa kabar Atin? Baik, Mas. Baik ya. Sudah punya pasangan ya? Pasangan. Suami gitu? Ada? Ya, saya punya pasangan tapi suami yang sebetulnya bukan suami ya. Suami tapi bukan suami? Ya, Maksudnya? kami nikah siri saja. Nikah siri? Iya. Oke. Katanya di sini informasi yang kami dapatkan Mbak Atin ini menggunakan jimat pelet, betul ya? Iya, betul sekali. Jimat peletnya tuh kayak gimana? Di badan atau ada benda yang disimpan atau Saya gimana? berupa benda. Benda? Iya.
Bendanya adalah Saya lebih sering pakainya di kalung kalung. sama di gelang. Dipakai nggak sekarang? Untuk saat ini saya cuma pakai kalungnya saja. Kalungnya, artinya sekarang kalung yang Ya, dipakai itu ya? betul. Oke, mendapatkannya dari mana Mbak Atin? Pada waktu itu saya diajak teman Hmm, pergi ke sebuah tempat ya, hmm, dukun ya. Jadi di situ saya disuruh beli jimat Beli? ya, Harganya? 1.200.000. 1 jutaan Ya, ya? 1 jutaan. Oke. Waktu itu saya pikir hanya untuk pertamanya cuma iseng karena saya pingin, kata teman, bisa bantu buat lancar cari kerja. Waktu itu kan saya belum kerja waktu itu, supaya cepet. Oke, saya ke situ dan dikasih itu kalung sama gelang. Oke, dan Ya. setelah pakai kalung dan gelang itu apa efeknya? Efeknya beberapa minggu kemudian saya cari kerja dan diterima. Menurut sang dukun, efeknya itu bisa untuk menarik lawan jenis. Berhasil nggak? Berhasil. Pasangannya yang sekarang? Iya. Oke, hanya 1 orang? Enggak. Jadi karena yang sekarang ini kan karena kita udah nikah siri, Hmm. kita tinggal sama-sama. Jadi untuk saya sebut korban ya, korbannya sih ada beberapa. Oke, jadi Anda sendiri menyebutnya korban ya? Ya, Nah, kan sekarang berarti sebenarnya udah dapat pasangan. ya. Udah gitu pekerjaan masih dijalanin? Enggak. Udah enggak? Artinya secara ekonomi juga nggak ada masalah lagi, Ya, bukan betul. masalah lagi Kalau sekarang. ekonomi nggak masalah. Kenapa masih dipakai? Jadi beberapa bulan yang lalu saya sempet lepasin itu semua. Heeh. Waktu itu saya jadi aneh Apa anehnya? gitu. Jadi bawaannya emosi, kayak nggak terkontrol kayak gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang berontak seperti itu. Berontaknya tuh ada wujudnya atau dalam Tidak, dirinya? dalam Mbak diri Desi? saya. Seperti apa berontaknya? Marah-marah, Ya, ngamuk-ngamuk? emosian. Nggak bisa tidur, itu hampir 3 bulan. Jadi itu saya lepaskan selama 3 bulan. Dan itu yang terjadi sama saya, kayak berontak gitu. Waktu dilepas, Ya, itu Mbak Atin masih bersama pasangannya yang sekarang? masih. Ada efeknya nggak? Tiba-tiba dia nggak suka? Dia kan atau- bolak-balik ya, jadi kadang berapa bulan sekali kesininya. Jadi kayak dia gitu. nggak tahu? Nggak ada di nggak dekat ada. Mbak Atin waktu itu? Nggak ada, waktu itu nggak ada. Oke, pas saat dipakai lagi, diambil lagi, apa rasanya? Seperti biasa. Berubah jadi lebih tenang? Iya, Mas saya Bayu, lebih aku boleh tenang. nanya nggak? Silakan. Oh iya. Tapi Mbak siapa? Mbak Atin. Mbak Atin itu bukannya kalau jimat gitu ya, itu kalau nyebrang pulau tuh dia udah nggak efek ya? Ya, karena bisnis saya masih di Pulau Jawa, saya nggak pulang. Maksudnya Nggak, efek maksudnya ke untuk ke sang suami gitu. nggak tahu. Pokoknya dia kalau kembali ya baik-baik saja sama saya gitu. Nggak ada efek yang kayak gimana, perbedaan dia udah nyebrang atau apa enggak. Karena kan di dalam diri saya, dia lihat saya gitu. Oke. Waktu Mbak Atin ketemu dengan pasangannya ini, yang orang bule ini ya? Bukan bule, Korea. Oke. Lebih hits Opa ya? ya? Opa, Panggilannya. betul. Waktu orang Korea ini ketemu dengan Mbak Atin, Ya. dia langsung tertarik atau ada proses seperti normalnya orang pacaran? Nggak ada proses. Jadi dia langsung hari itu juga dia bilang, oh aku suka sama kamu gitu. Di hari yang Di sama hari yang pada sama. saat kenalan? Iya. Itu pagi saya ketemu, siang dia minta nomor handphone. Dia single? Single. Oke. Baik, Mas Mbak Bayu Atin. boleh nanya lagi Boleh, nggak? silakan. Penasaran nih Iya, jadinya. pengen tahu begitu dengan ada opa-opa dia langsung langsung. penasaran. Tapi itu kalau misalnya Mbak yakin ya di Ya. dalam diri Mbak tuh karena jimat itulah orang tertarik sama kamu. Iya. Atau mungkin sebenarnya memang kamu tuh udah cantik gitu loh. Atau mungkin sebelum kamu pakai itu cowok nggak ada yang tertarik atau Nah. apa gitu. Tapi saya lebih gini ya, dia kayak bikin saya lebih pede gitu. Itu yang bikin saya percaya. Sebelumnya oh, nggak ini. pede gitu ya? Sebelumnya saya minder banget lihat cowok. Oke. Jadi lebih percaya diri gitu loh, Iya. Mas Bayu. Karena menggunakan itu. Ah. Oke, tujuannya Mbak Atin datang ke Menembus Mata Batin apa malam ini? Oke. Jadi saya selama ini udah mungkin kalau untuk ekonomi saya udah merasa tercukupi. Sampai saya di kampung udah punya beberapa pekarangan, rumah juga sudah dibikinkan, usaha juga saya udah punya.
pekerjaan saya sekarang lebih baik. Jadi saya pinginnya, saya tuh bener-bener ingin dicintai itu bukan karena sesuatu itu gitu, karena pengaruh jimat itu gitu. Saya pingin ada, karena sebenarnya jujur saya nggak sayang sama opa yang ini gitu. Hah? Nggak cinta, bener. Kenapa dinikahin? Karena materi. Ya karena materi tersebut. Jadi sekarang maksudnya datang malam hari ini mau ngelepas semuanya supaya dapat orang baru yang benar-benar tulus. Kalau memang dia tulus sama saya, cinta beneran sama saya lepas itu semua, apakah ada efeknya akan seperti itu? Tapi banyak siap gitu ya kalau lepas atribut Siap. itu, mungkin dari segi materi, dari segi Ya bisa berubah ya. iya, Kondisi ekonomi. percintaan itu hilang Berubah semua, itu. siap. Siap, Apapun akan dikorbankan untuk itu. apapun itu. Iya. Oke, baik. Mbak Atin, sebaiknya jangan cerita ke saya ataupun Oke. Bunga, tapi sebaiknya Anda cerita ke sahabat kita. Dia seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Atin, seorang perempuan yang lahir pada tanggal 22, bulan 2, tahun 1990. Di balik kepolosan wajahnya yang begitu manis, mata batin saya melihat adanya hasrat yang begitu besar untuk menaklukkan hati para lelaki. Ada sosok gaib yang mengikatnya dan tak mau lepas darinya. Saya mendengar suara bisikan di sini. Ada sosok makhluk halus yang ingin mencoba berkomunikasi dengan saya. Tidak, jangan. Jangan ganggu saya. Kita selesaikan pada malam kali ini juga. Halo Roy. Halo semua, silakan duduk. Baik, saya sudah mendapatkan datanya. Apakah benar tanggal lahirnya 22 bulan 2 tahun 90? Iya, betul. Kemudian nomor rumahnya 1007. Iya. Ya, jadi saya melihat sosok Atin adalah orang yang tenang tapi menghanyutkan. Saya merasakan di sini banyak energi gelap, buruk, dan pilu terdapat pada Atin. Sebenarnya Atin itu adalah sosok yang lemah tapi punya daya pikat yang kenceng. Lemah tuh maksudnya gimana? Seorang perempuan biasa yang lemah tanpa ada perlawanan, tapi di dalamnya semua isinya buas-buas. Saya melihat ada buaya putih, saya melihat ada perempuan sangat jelas sekali di kepala saya, dan saya melihat banyak ini pengaruh pelet sebenarnya yang saya lihat. Rambutnya pun kalau kamu cat warna hitam, kamu kayak kuntilanak loh. Beneran, mohon maaf saya tidak menjatuhkan atau menjudge orang, tetapi dari jenis rambutnya saya tuh melihat banyak sekali. Ini ada makhluk yang mengikuti Atin gitu, Roy? Betul, sangat betul sekali. Dan saya ngelihat Atin tuh di tengah malam suka terbangun ya. Iya. Apa yang kamu lihat pada saat terbangun? Nggak ada. Sering? Ya sering sekali. Saya pasti terbangun. Biasanya tuh karena apa terbangunnya? Kadang-kadang kayak merasa ada yang datang kayak gitu. Pada saat itu terjadi, apa yang Mbak Atin lakukan? Biasa aja. Diemin aja? Diamin aja. Dan akan Tapi hilang karena sendiri? saya nggak lihat sosoknya, tapi merasakan saja gitu.
kayak ada yang datang tapi nggak kelihatan seperti itu. Rasanya seperti apa? Gimana ya, kayak apa sih, kayak bayangan tapi nggak ada ya, biasa aja gitu. Emang Setiap malam terjadinya? ya. Setiap malam? Ya. Oke. Iya, saya melihat banyak makhluk loh, Atin. Aneh banget, pokoknya bener-bener aneh. Aneh dan bener-bener aneh luar biasa. Makhluknya itu tuh kebanyakan perempuan juga. Maka dari itu kamu bisa punya ilmu pelet pengasihan yang besar ya. Saya melihat di sini matanya sampai keluar. Sebenarnya saya lihatnya dia bilang gini, saya mau Atin terus bolak-balik untuk dapetin korban. Selain daripada nyawa, tapi gairah dan nafsu duniawi itu yang dijadiin penting buat dia. Atin, kamu pernah lihat sosok ini nggak setiap malam? Nggak pernah. Nggak pernah kelihatan atau nggak pernah ingat atau? Kalau mimpi saya pernah. Mimpi seperti ini? Iya. Ada yang datang di dalam mimpi? Ada. Apa yang dilakuin sosok ini dalam mimpinya, Atin? Dia nggak bilang apa-apa tapi ya seperti itu sosoknya. Dia nggak menyampaikan apapun. Hanya melihat Atin? Ya. Dengan tatapan itu, garangnya. Itu 2 kali saya mimpiinnya. Tapi kalau lihat langsung saya nggak pernah. Waktu Mbak Atin dapat beli jimat itu, jimat pelet itu, dikasih tahu nggak ada ini itunya, ada pantangannya, ada mungkin makhluk ada ini? isinya itu. Betul, isinya tuh seperti apa, ada makhluk Iya, apa? kalau Dikasih tahu nggak? dibilang ini ada kodamnya gitu aja. Nggak bilang berupa apa itu enggak. Kodamnya tuh berarti memang ada isinya. Ada isinya. Kodam Iya, itu kan, benar nggak ya? Ada kodam isinya. itu kan jin ya. Iya, iya. Apa jin itu ini maksudnya, Roy? Iya, ini maksudnya. Saya melihat dengan jelas dia bisa datang hari ini di sini sekarang. Ada banyak kodam-kodam yang saya lihat di sini, tapi entah kenapa ya, Atin mungkin tidak tahu ya diisinya. Diisi pakai apa, datangnya dari mana, segala macam berhubungan seperti itu. Sebenarnya saya melihat ini sangat jelas sekali. Satu lagi, Atin. Kamu tuh ada masalah dengan darah ya? Maksud saya setiap kali datang bulan itu selalu darahnya kenapa ya? Ya, Kenapa, Atin? kalau waktu saya datang bulan sih sering, ya pokoknya sakit, terus darahnya nggak lancar, kayak gitu. Saya ngelihat dia mengisap darah datang bulan kamu. Seperti itu. Walaupun seorang perempuan juga, tapi saya melihat dia menghisap darah halangan kamu setiap bulan. Pantesan ya kamu merasa sakit. Oke. Sakitnya tuh sakit banget. Atau ya kan kalau saya sebagai perempuan kan tahu ya sakitnya datang bulan tuh ya sakit mules biasa gitu. Banget. Sakit Sakit banget. banget. Sakit banget. Dulu waktu sebelum pakai jimat kayak gitu juga? Enggak. Aku mohon maaf sekali, saya minta izin untuk membongkar ini. Mbak Atin, kalau kamu mau buang kertas bekas halangan itu di mana sih? Kok bisa dijilat-jilat sama makhluk halus ini? Di tempat sampah di toilet. Di toiletnya. Enggak di dalam toiletnya, ada tempat sampah kan di toilet itu. Saya kurang mengerti ya tentang perempuan kalau untuk seperti itu seperti apa, harus bagaimana. Tetapi ada banyak cara dan celah untuk si makhluk ini menembus batas kewajaran. Jadi dia itu ngisep banget dan dia itu butuh darah sebenarnya. Sebenarnya untuk apa dia mencari mengisap darah itu, Roy? Atau Untuk mungkin keabadian. Iya, atau mungkin sebagai imbalan apa yang sudah diterima oleh Mbak Atin. Oh, jadi kayak ini ngasih makannya dia Iya, gitu? gitu. Iya, kayak kasih makannya dia gitu. Jadi dia gitu.